Bab 26. Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak ini. Si gendut menyelinap mundur dan menarik Jiang Cheng bersamanya. Gadis berpiyama itu tersandung dan hampir jatuh. Pria berjas itu dengan santai menarik pemuda itu kembali dan berjalan ke wanita itu. Senyum di wajahnya hangat dan ramah, kami hanya bertanya. Bagaimanapun, peralatannya sangat rapuh. Kami hanya ingin memastikan tidak ada yang rusak selama proses transportasi sehingga semuanya akan berjalan dengan baik selama acara. Harus dikatakan bahwa pria itu tampak tampan dan memiliki bakat bicara. Bahkan wanita itu tampak terinfeksi olehnya, dan wajahnya kembali normal. Dia berkata dengan sedikit malu, tolong jangan salah paham. Yang kumaksud adalah sudah larut malam, dan staf di prop room mungkin sudah pulang kerja. Pria berjas itu mengangguk tanda mengerti. Tentu saja. Kalau begitu, kita bisa melihatnya saat lebih nyaman. Jiang Cheng mengamati penampilan pria itu tanpa ekspresi di wajahnya. Pria berjas itu tetap tersenyum seolah-olah dia tidak tahu tentang bahaya dunia ini. Dokter, Fatih berbisik, apakah Anda juga berpikir bahwa pria itu bukanlah orang baik? Jiang Cheng meliriknya. Aku tidak tahu tentang itu, tapi aku yakin dia bukan orang yang sederhana. Jadi apakah kita perlu mewaspadainya atau tidak? Sejak misi terakhir, Fatih mengerti bahwa bahaya tidak hanya datang dari hantu tetapi juga dari rekan satu tim. Yang mengejutkannya, Jiang Cheng mengangkat bahu. Perlakukan saja dia dengan normal. Orang yang menonjol di awal misi hanya dapat dianggap tidak sederhana tetapi tidak menakutkan. Bahaya sebenarnya selalu tersembunyi, seperti ular berbisa. Fatih menyipitkan matanya dan menatap mereka. Tiba-tiba, dia merasa tidak ada yang bisa dipercaya. Dia berjalan mendekati dokter itu. Mereka pada dasarnya saling menempel. Sekolah itu lebih besar dari yang mereka kira. Sekolah itu juga cantik. Jalan-jalannya dihiasi pepohonan yang rimbun. Ketika mereka melewati sebuah taman kecil, taman itu dipenuhi bunga-bunga. Jika mereka tidak sedang menjalankan misi, itu adalah jalan-jalan yang cukup menyenangkan. Wanita yang menjadi pemeran utama tidak banyak bicara. Untungnya, dia menjawab setiap pertanyaan yang mereka ajukan, jadi mereka mendapat beberapa informasi tentang sekolah itu darinya. Sekolah itu bernama Akademi Musik Yuying. Itu adalah sekolah elit. Sekolah itu mungkin besar, tetapi jumlah siswanya sedikit. Satu kelas memiliki kurang dari 20 siswa. Ketika mereka melewati gedung pengajaran utama, wanita itu sengaja berhenti. Namun, ketika dia menyadari kelompok Jiang Cheng tidak berniat mengambil gambar untuk kenang-kenangan, dia membawa mereka pergi. Karena masih waktu kelas, seluruh kompleks sekolah kosong. Wanita itu membawa mereka ke sebuah bangunan asrama tua. Bangunan itu menggunakan gaya konstruksi dari beberapa dekade lalu. Bangunan itu tidak sesuai dengan suasana sekolah yang modern. As pintu tua itu berderit berisik. Kau bisa tinggal di sini. Wanita parubaya itu berkata dengan ekspresif sambil menunjuk ke bawah kegelapan. Jika kau ingin makan, pergilah ke kantin. Kau punya kartu karyawan sehingga kau bisa menggunakan kantin mahasiswa dan staf. Hindari saja jam makan siang. Wanita yang mengenakan kipau itu memeluk lengannya dan berkata, apakah tempat ini layak untuk dikunjungi? Kotor sekali. Dia menatap dinding dengan jijik. Dia mengipasi udara dan mengeluh, baunya juga. Senang sekali kita punya tempat tinggal. Kenapa banyak sekali keluhan? Pria muda bertopi itu tiba-tiba menyela. Yang mengejutkan semua orang, wanita parubaya itu menjadi pembawa damai, jangan khawatir. Tempat itu tidak tampak begitu menarik dari luar, tetapi aku sudah membersihkan semua kamarmu. Kau bisa tinggal di sini tanpa khawatir. Karena NPC telah mengatakan itu, mereka tidak bisa mengatakan apapun lagi. Jelas bahwa kebanyakan orang tidak puas dengan pengaturan ini. Tentu saja, perhatian utama mereka bukanlah kebersihan tetapi sifat menindas dari bangunan ini. Semua orang bisa merasakan kehadiran yang tidak nyaman, bahkan hanya berdiri di sana. Sulit untuk dijelaskan. Bangunan itu terasa seperti hidup, melihat mereka. Wanita itu memberikan 4 kunci kepada pria berjas itu. Jiang Cheng menyadari bahwa kunci-kunci itu adalah kunci tembaga tua. Kunci-kunci itu sangat sulit ditemukan saat ini. Setiap kunci memiliki pita putih yang ditempel di ujungnya. Sebuah nomor ditulis di atasnya dengan pena biru. 404, 405, 406, 407. 4 ruangan. Jiang Cheng berjalan untuk membuka pintu yang paling dekat dengan lobi lantai pertama. Saat pintu terbuka, awan udara busuk berhembus keluar. Dia dengan cepat melompat mundur. Setelah udara bersih, pemandangan di dalam bisa terlihat jelas. Ada 2 tempat tidur di kamar itu, satu di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan. Ada poster selebriti di dinding, tetapi sudah pudar. Ada juga 2 meja kecil. Asrama itu sudah lama ditinggalkan. Meja-meja ditumpuk bersama dan didorong ke dinding.
Kamar itu berserakan dengan sampah dan botol-botol kosong yang tertutup lapisan debu. Kamar itu hanya memiliki setengah jendela. Setengah lainnya hancur oleh sesuatu, dan angin menderu melalui lubang raksasa itu. Semua kamar seharusnya memiliki tata letak yang sama seperti kamar tidur kembar. Jiang Cheng tidak masuk ke ruangan aneh ini begitu saja. Dia mundur dan bertanya kepada wanita itu, hanya akan ada 8 tempat tidur di 4 kamar, tetapi kita ada 9 orang. Benar, Fatih menambahkan, bagaimana kau mengharapkan kami tidur di sini? Dia ingin wanita itu memindahkan mereka ke lokasi lain. Bahkan jika mereka harus tidur di lantai kelas, itu lebih baik daripada tempat ini. Wanita itu menampakkan senyum misterius. Aku harus merepotkanmu malam ini. Mungkin kau tidak akan butuh tempat untuk tidur setelah ini. Ekspresi Fatih membeku. Baiklah. Jiang Cheng berkata, baiklah, tinggallah di sini malam ini. Ngomong-ngomong, kapan upacaranya? Kita perlu mempersiapkannya. 7 hari dari sekarang. Jiang Cheng mengangguk. Kalau kita punya waktu, bolehkah kita jalan-jalan ke sekolah? Pria berjas itu bertanya, di sini sangat indah. Kita tidak akan punya kesempatan untuk mengunjungi tempat seperti ini. Wanita itu berpikir sejenak lalu menjawab dengan agak susah payah. Baiklah. Namun, perhatikan waktunya. Kamu harus kembali ke kamarmu sebelum langit menjadi gelap. Aku tidak begitu mengerti, kata pria berjas itu dengan lembut. Apakah akan terjadi sesuatu yang tidak biasa setelah gelap? Wanita itu berbalik dan menatapnya dengan tatapan aneh. Pria itu tidak menghindari tatapannya. Dia tersenyum padanya sampai wanita itu mengalihkan pandangannya. Kemudian, wanita itu berbalik dan pergi. Dia tidak mengatakan apapun. Pria parubaya berkaus tank top itu ingin segera mengejarnya untuk menanyakan lebih banyak keterangan, tetapi wanita itu malah berbalik di tikungan dan menghilang seperti hantu. Kemana dia pergi? Pria parubaya itu bertanya dengan suara gemetar. Dia sama sekali tidak bisa memahami dunia ini. Jika kau ingin tahu, kau bisa terus mengejarnya. Pria muda bertopi itu berkata sambil mengunyah permen karetnya. Dia mengangkat bahu ke arah pria itu. Mungkin dia akan membawamu bersamanya. Pria parubaya itu dapat merasakan ketidakpuasan semua orang terhadapnya, jadi dia berhenti berbicara dan tetap bersama kelompoknya. Semakin dalam mereka masuk ke asrama, semakin jelas perasaan aneh itu. Rasa ngeri menyelimuti mereka. Rasanya seperti ada sepasang mata merah yang menatap mereka dari kegelapan. Udara lembab menyerang mereka. Bau jamur bercampur dengan zat yang tidak diketahui. Karena koridor dipenuhi sampah, mereka harus memindahkan barang-barang. Bangunan asrama tampak tidak layak huni. Ada jamur hitam dan noda kuning di dinding di mana-mana. Material aneh berkeropeng di tanah. Tempat itu tampak sepi. Dokter. Fatih mengerutkan kening saat dia mendekat. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Jiang Cheng. Jiang Cheng melangkah maju untuk menjauh dari Fatih. Gadis berpiyama itu tetap berada di tengah kelompok. Matanya merah saat dia mengusap bahunya dan berbisik, tempat ini terasa salah, seperti sesuatu yang buruk telah terjadi di sini. Pemuda itu menyentuh topinya dan mengejek, bukankah itu sudah biasa? Kalau tidak, mengapa tempat ini akan terbengkalai? Apa yang mungkin terjadi di sini? Pria parubaya itu menggigil. Pemuda itu menyeringai meremehkan lalu dengan sengaja berkata dengan nada menyeramkan, mungkin ada yang meninggal di sini. Mendengar itu, beberapa orang dalam kelompok itu tampak gemetar. Gadis berpiyama itu mulai menangis. Namun, ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan tangisnya seminimal mungkin, takut hal itu akan menarik perhatian yang salah. Bagaimanapun, ini bukanlah dunia nyata, dan tidak ada seorang pun yang dipenuhi rasa kasihan. Atau lebih tepatnya, mereka yang menunjukkan rasa kasihan telah tewas dalam misi. Bahkan pria berjas itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa jijik. Namun, ia dengan cepat menghapus emosi itu dari wajahnya. Jiang Cheng menangkap detail ini. Saudara berjas. Teriak Jiang Cheng. Pria itu berbalik dengan bingung. Ada apa? Saya pikir Anda orang baik. Jiang Cheng berkata dengan tulus. Saya pikir peluang kita untuk bertahan hidup jauh lebih tinggi dengan adanya Anda di tim kami. Anda sangat baik dan sangat bersedia membantu orang lain. Pria berjas itu terkejut. Ia memikirkannya dan tidak mengerti mengapa Jiang Cheng tiba-tiba berkata seperti itu. Namun, ia menikmati pujian itu karena membantu membangun kepribadiannya. Bukan apa-apa. Pria berjas itu mengangkat dagunya dan tersenyum. Rambutnya disisir rapi. Tidak mudah bagi kita untuk bertemu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa semua orang keluar dari sini dengan selamat. Ini adalah pertama kalinya si gendut mendengar Jiang Cheng memuji seseorang. Seketika, firasat buruk merasuki hatinya. Benar sekali, Jiang Cheng terkesiap sebelum menoleh ke para pendatang baru seperti gadis dan pria parubaya, saudara ini telah menyatakan pendiriannya.
Mengapa kamu tidak cepat-cepat dan tetap bersamanya? Dia akan melindungimu. Dia malaikat pelindung kita. Pria berjas. Fatih, mengapa ini terasa begitu familiar? Seketika, sekelompok orang bergegas ke sisi pria berjas itu. Gadis itu tampak lemah, tetapi dialah yang pertama kali meraih pria berjas itu dan meraih lengan kirinya. Pemuda pendatang baru lainnya lebih lambat dan meraih lengan kanannya. Pria parubaya itu lebih lambat bereaksi karena usianya. Ketika dia mencapai pria berjas itu, dia hanya bisa mengulurkan lengannya untuk meraih kerah pria itu. Begitu saja, pria berjas itu didorong ke depan tim. Dia tidak bisa menolak mereka bahkan jika dia mau. Lebih buruk lagi, dia harus menghibur orang-orang ini dengan nada suaranya yang lembut. Akhirnya, mereka sampai di lantai 4. Pria berjas itu akhirnya berhasil menyingkirkan orang-orang yang tercekik itu, dengan alasan bahwa ia harus mengambil kunci. Wajahnya memerah karena orang-orang itu telah menyedot oksigen darinya dan karena Jiang Cheng. Pada saat itu, Jiang Cheng menatapnya dengan kekaguman yang mendalam. Baiklah. Pria berjas itu mulai berbicara, karena semua orang mempercayaiku, aku akan membagi kamar-kamar. Wanita yang mengenakan kipau dan gadis yang mengenakan piyama menginap di kamar 407. Dua pendatang baru, seorang pria muda dan pria parubaya yang mengenakan tank top serta seorang wanita berkulit gelap, menginap di kamar 406. Pria berjas dan pria muda yang mengenakan topi menginap di kamar 405. Senyum pria berjas itu semakin cerah saat melihat Jiang Cheng. Kakak, kurasa kau sudah mengenal kakak laki-laki di sampingmu ini sebelumnya. Kalau begitu, kalian berdua bisa tinggal di kamar 404. 4 adalah angka tabu. Tidak dapat disangkal, ini adalah balas dendam sang pria berjas. Fatih hendak menolaknya ketika Jiang Cheng menepuk bahunya dan berkata dengan nada santai, oke. Kami akan mengikuti aturan malaikat pelindung. Pria berjas itu bisa mendengar sarkasme itu, tetapi dia harus bersikap seolah tidak peduli. Bahkan Fatih pun merasa kasihan padanya. Jelas bahwa tidak semua orang puas dengan penataan kamar, tetapi hari sudah mulai gelap. Apapun yang terjadi, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke kamar masing-masing. Lagi pula, berada di dalam kamar lebih aman daripada berada di luar. Fatih menerima kunci dan membuka pintu. Meskipun dia sudah siap secara mental, saat dia masuk ke ruangan, dia masih tercengang. Tempat itu sangat bersih dan rapi. Tempat tidurnya sudah dirapikan, dan mejanya sudah dibersihkan. Bunga yang tidak dikenal tumbuh di satu-satunya ambang jendela. Bunga itu berwarna ungu muda dan memancarkan perasaan melankolis. Fatih mendesah penuh emosi, dokter, bukankah kita seperti bunga teratai di dunia yang kacau ini? Kita tidak tahu di mana kita bisa berakar karena kita mungkin akan mati di detik berikutnya. Mungkin. Jiang Cheng mendesah, tapi setidaknya kau akan berada di sisiku. Fatih tersentuh, dan matanya berair, dokter, saya tidak menyangka kita akan menjadi begitu dekat setelah hanya beberapa hari bersama. Apakah Anda tidak tersentuh bahwa saya di sini bersama Anda di saat-saat terakhir hidup kita? Jiang Cheng menatap mata Fatih yang tulus dan berkata, Fatih, pikirkanlah. Jika kau bisa bertahan hidup, apakah kau pikir bahaya itu akan membunuhku? Ada kemungkinan besar aku akan mati setelah kau. Jiang Cheng melanjutkan, karena itu, jangan khawatir. Jika hari itu tiba, aku akan melakukan yang terbaik untuk membawa abumu kembali ke kantorku dan menuangkanmu ke dalam pot bungaku. Dengan ukuran tubuhmu, kalsium dalam tubuhmu akan lebih tinggi dari biasanya. Fatih, kita harus menggeledah ruangan ini. Jiang Cheng memeriksa setiap sudut ruangan dengan saksama. Selain lemari yang sangat kecil yang tidak bisa dibukanya, tempat itu tampak normal. Setelah memastikan bahwa semuanya aman, Fatih ambruk di tempat tidur. Pada saat yang sama, perutnya berbunyi, dokter, saya sangat lapar. Namun, hari sudah gelap. Bergerak di kegelapan tanpa petunjuk apapun adalah tindakan bodoh dan berbahaya. Terlebih lagi, wanita yang membawa mereka ke sana memperingatkan mereka agar tidak bergerak di kegelapan. Jiang Cheng mengeluarkan sebatang coklat besar dari sakunya. Bungkusnya berwarna merah. Fatih mengingatnya saat masih kecil. Di mana kau mendapatkan itu? Fatih langsung melompat dari tempat tidur, matanya berbinar. Aku mendapatkannya saat aku sedang dalam perjalanan. Jiang Cheng mematahkan sepotong dan melemparkannya. Si gendut menyambarnya. Fatih menggigit sedikit lalu mengangkat kepalanya untuk bertanya, dalam perjalanan ke kafe. Fatih melihat banyak minimarket di sekitar kafe. Namun, dia tidak dapat memahami bagaimana Jiang Cheng membeli coklat itu tanpa uang. Setelah mereka memasuki alam mimpi buruk, sebagian besar barang-barang mereka akan hilang, termasuk uang. Jiang Cheng menggigit coklat itu dan melihat keluar jendela yang gelap. Dia berkata, aku tidak membelinya. Anda tidak membelinya. Iya. Lalu, bagaimana kau mendapatkannya? Mata Fatih membelalak seolah menyadari sesuatu yang buruk. Apakah kau mencurinya?
Omong kosong. Jiang Cheng melotot ke arah si gendut. Si pemilik minimarket wanitalah yang menyodorkannya kepadaku. Aku ingin menolaknya, tetapi dia malah marah padaku. Fatih menatap Jiang Cheng dengan bingung, "Dokter, bisakah Anda memberitahu saya di mana Anda menemukan bos ini? Saya juga ingin bertemu dengannya." Jiang Cheng meletakkan coklat itu dan hendak mengambilnya bersama Fatih ketika Fatih menyerah dan mendesah, "Dokter, Anda mengalihkan perhatian saya lagi. Kita berada di alam mimpi buruk. Kita mungkin akan mati besok. Jangan terlalu pesimis." Jiang Cheng menepuk bahunya. "Kamu mungkin tidak akan selamat malam ini." Berlemak. Kamar 407. Gadis berpiyama itu meringkuk di tempat tidur dan menyembunyikan tubuhnya yang menggigil di balik selimut. "Kakak," gadis itu menatap wanita yang mengenakan kipau dan bertanya dengan nada gemetar, "Tidakkah menurutmu dingin?" "Meskipun aku berada di balik selimut, aku tetap saja kedinginan." Seperti Jiang Cheng, hal pertama yang dilakukan wanita berbusana kipau setelah memasuki ruangan adalah memeriksa ruangan dengan saksama. Selain sisir patah yang ditemukan di laci meja, tidak ada yang aneh. Bahkan tempat sampahnya pun sangat bersih. "Jika kau ingin berbicara denganku untuk menormalkan situasi, aku sarankan kau untuk menahan napas." Wanita yang mengenakan kipau berkata dengan nada dingin, "Itu tidak ada gunanya dan akan mengalihkan perhatian kita dan menurunkan peluang kita untuk bertahan hidup." Gadis itu meringkuk karena kehadiran wanita itu. Dia berhenti berbicara, tetapi perutnya masih keroncongan. "Berbaliklah dan tutup tirai," perintah wanita itu. Tempat tidur gadis itu berada di sebelah jendela. Tirai biru tergantung di jendela. Tirai itu tidak besar, tetapi cukup untuk menutupi seluruh jendela. Gadis itu dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan dengan cepat menarik tirai itu hingga tertutup. "Berhati-hatilah," wanita berbaju kipau memperingatkan, "hal buruk mungkin terjadi jika tirai jatuh." Gadis itu ketakutan, "Hal buruk apa?" Wanita itu menatapnya sebelum memalingkan wajahnya. Dia mengabaikannya, berjalan ke tempat tidurnya, lalu merangkak ke tempat tidur. "Dokter," Fatih bertanya sambil melihat Jiang Cheng memindahkan kasur ke lantai, "kenapa kamu tidur di lantai padahal ada tempat tidur?" Kemudian, Fatih sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya, "Apakah menurutmu hantu itu akan keluar dari bawah tempat tidur juga?" "Tidak." Jiang Cheng merapikan tempat tidurnya. Ia menepuk-nepuknya beberapa kali hingga muncul lubang sebelum berbaring. "Aku sudah terbiasa dengan ini." Fatih mengangguk. Meskipun dia belum pernah ke kamar tidur Jiang Cheng di dunia nyata, dia ingat Jiang Cheng mengatakan kepadanya bahwa dia hanya punya kasur di kamar tidurnya. Ngomong-ngomong, Fatih menyisir rambutnya. "Dokter, mengapa Anda menargetkan pria berjas itu?" Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Dia tidak pernah bersikap buruk kepada kita. Saya pikir apa yang Anda lakukan tidak ada artinya, dan Anda bahkan membuat musuh. Sejujurnya, jika Anda tidak melakukan apa yang Anda lakukan, saya rasa kami tidak akan ditempatkan di kamar 404. Jiang Cheng menatap langit-langit. Lalu, dia berkata perlahan, "Karena dialah yang pertama kali melakukan trik." Fatih terkejut lalu dia duduk dan bertanya, "Dokter, apa maksud Anda?" Setelah dia mendapatkan 4 kunci dari wanita itu, dia menyimpannya di saku kirinya. Jiang Cheng berkata dengan tenang, kemudian, dia menyimpan tangannya di saku kirinya sejak saat itu. Pada saat yang sama, dia terus berbicara untuk mengalihkan perhatian kami. Fatih merasa agak bodoh. Dia bertanya dengan waspada, apakah dia melakukan sesuatu pada kunci-kunci itu. "Saya tidak bisa mengatakannya sekarang." Jiang Cheng menjawab, "Saya sudah memeriksa kuncinya. Saya tidak melihat sesuatu yang aneh di sana." Fatih mengangguk dan menjelaskan pada dirinya sendiri, "Dokter, apakah itu sebabnya Anda mengirim orang-orang itu kepadanya untuk menghentikannya?" "Iya. Namun, saya tidak yakin apakah saya berhasil atau tidak." Fatih menggertakkan giginya. "Dokter, pria ini terlihat baik di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat licik. Dia bahkan menugaskan kita ke kamar 404 sebagai pembalasan dendam. Aku akan tidur sebentar." Jiang Cheng mengabaikannya dan berbalik, "Bangunkan aku setelah 1 jam." "Oke." Fatih mengambil jam tangan yang diberikan Jiang Cheng. Jam tangan itu terlalu ketat untuk pergelangan tangannya, jadi dia memegangnya di telapak tangannya. Meskipun dia tidak begitu mengantuk, untuk mencegah dirinya tertidur secara tidak sengaja, dia duduk dan membungkus dirinya dengan selimut. Malam itu sunyi, seakan-akan sekolah itu mati. Fatih yakin tidak ada siswa di sekitar mereka, kalau tidak, suasananya tidak akan begitu sunyi. Begitu 1 jam berlalu, Fatih meninggalkan tempat tidurnya untuk membangunkan Jiang Cheng. Jiang Cheng tidur sangat ringan sehingga ia sudah terbangun saat Fatih beranjak dari tempat tidurnya. Namun, ia masih menunggu Fatih mengguncangnya sebelum ia membuka matanya dengan samar. Setelah ia duduk, ia memijat leher dan bahunya.
Ia terbiasa dengan bantal yang keras di rumah, jadi bantal katun membuatnya tidak nyaman. Apakah terjadi sesuatu yang aneh? Tidak. Fatih menjawab, dokter, jangan khawatir. Aku akan membangunkanmu bahkan jika aku melihat kecoa. Kau harus tahu betapa waspadanya aku. Jiang Cheng berdiri dan berjalan ke arah pintu. Dia tidak terlalu dekat dengan pintu. Dia mendengarkan gerakan di koridor. Kemudian, dia kembali ke tempat tidurnya dan bersandar di dinding untuk mendengarkan gerakan di sebelah. Dokter, kata Fatih, mereka seharusnya tidur. Di sini sangat sepi. Jiang Cheng menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ia mengambil kembali jam tangan itu dan memakainya kembali di pergelangan tangannya. Meskipun Fatih tidak lagi lapar setelah memakan coklat itu, ia masih haus. Setengah jam berlalu. Jiang Cheng merasa sudah waktunya dan bersiap untuk bergerak. Ia memberitahu Fatih bahwa apapun yang terjadi, ia harus berpura-pura tidak tahu apapun. Fatih sangat bingung, tetapi ia setuju karena rasa percayanya yang besar pada Jiang Cheng. Jiang Cheng mengeluarkan sebuah koin tua dari sudut ruangan. Kemudian, ia merangkak kembali ke tempat tidurnya dan perlahan-lahan menggunakan koin itu untuk menggesek dinding. Dia melakukan ini berulang kali. Suaranya pelan, tetapi sangat jelas di malam yang sunyi. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara gesekan itu membuat si gendut merinding. Jiang Cheng tidak menjawab dan terus menggaruk. Akhirnya, terdengar suara dari sebelah. Suara itu juga sangat pelan, tetapi gerakannya yang tidak rata menunjukkan kepanikan orang itu. Pintu berikutnya adalah kamar 405, kamar pria berjas dan pria muda bertopi. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu terbuka dari koridor. Diikuti oleh langkah kaki yang cepat dan tidak beraturan. Mendengar itu, Jiang Cheng langsung menghentikan aksinya. Ia dengan hati-hati membersihkan bekas goresan di dinding, lalu melempar koin itu kembali ke sudut yang tidak mencolok. Namun, langkah kaki itu menjauh dari kamar 404 Jiang Cheng. Kemudian terdengar suara ketukan dan suara pria berjas dan pemuda bertopi. Tak lama kemudian, koridor menjadi berisik lagi. Jiang Cheng berpura-pura baru saja bangun dan membuka pintunya perlahan. Wajahnya ketakutan saat melihat semua orang di luar kamarnya. Ada apa? Melihat Jiang Cheng, lelaki berjas itu terkejut, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu mendengar suara aneh? Suara aneh. Jiang Cheng menggaruk kepalanya, tidak. Aku hanya tidur. Di sini sangat sepi. Tidak. Wajah lelaki itu menjadi gelap. Kemudian, ia menambahkan dengan mendesak, bagaimana dengan pria gemuk di kamarmu? Aku di sini. Fatih mendengarnya dan menjulurkan kepalanya. Malaikat pelindung, apakah kau mencariku? Dalam situasi yang mendesak, pria itu tidak peduli dengan istilah acuan. Dia bertanya langsung, saya bertanya padamu. Apakah kamu mendengar sesuatu yang aneh? Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, suara seperti sendok yang bergesekan dengan sesuatu. Fatih membelalakkan matanya dan berkata, tidak. Aku sudah tidur dan tidak mendengar apapun. Mendengar jawaban mereka, selain pria berjas dan pemuda bertopi, yang lain menghela napas lega. Kemudian, mereka menatap pria berjas itu dengan aneh. Hanya orang-orang di kamar 405 yang mendengar suara aneh itu. Apakah itu berarti mereka adalah orang pertama yang menemukan benda-benda itu? Dengan kata lain, mereka akan mati lebih dulu. Kita pulang saja, kata wanita berbusana kipau itu. Kemudian, dia berjalan kembali ke kamarnya. Gadis berpiyama itu mengikutinya dengan patuh. Ketiga orang dari kamar 406 melihat ini dan memutuskan untuk pergi. Setelah mengatakan beberapa hal, mereka berlari kembali ke kamar mereka juga. Pintu kamar tertutup seperti mereka takut akan sesuatu. Hanya pria berjas dan pria muda bertopi yang tersisa. Ekspresi mereka muram. Jiang Cheng bersandar di pintu dengan kebingungan. Kemudian, dia tersentak seolah baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Apakah mendengar suara-suara aneh adalah kondisi yang memicu hantu? Betapa menakutkannya itu. Gendut, Jiang Cheng berbalik dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kamu benar-benar tidak mendengar apapun? Fatih bekerja sama sepenuhnya. Kakak, aku benar-benar tidak mendengar apapun. Bagaimana denganmu? Aku tertidur seperti yang lain. Aku tidak mendengar apapun. Jiang Cheng mengangkat bahu dan menunjukkan ekspresi polos. Bagus. Fatih mendesah, kalau begitu, kita tidak akan mati. Kemudian, keduanya menutup pintu, meninggalkan pria berjas dan pria muda bertopi berdiri di bawah lampu redup di koridor. Pemuda bertopi itu tampak kesal. Ia mengangkat tinjunya dan melesat ke kamar 404 seolah ingin meninju pintu. Namun, pria berjas itu bergerak cepat dan menahannya. Pria berjas itu menatap pintu kamar 404, melihat sekeliling, dan berbisik kepada pemuda itu, ini tidak benar. Kita harus kembali. Setelah mereka kembali ke kamar, pria berjas itu menutup pintu dan menguncinya. Pria muda itu melepas topinya dan melemparkannya ke tempat tidur.
Kemudian, dia berbalik dan menggerutu, mungkinkah dua orang di kamar 404 yang berada di balik suara itu? Beberapa bekas luka dalam tertinggal di kepala pria itu. Bekas luka terbesar membentang dari belakang kepalanya hingga ke belakang telinganya. Itulah sebabnya dia mengenakan topi itu. Dia tidak semuda yang terlihat. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun tetapi berpakaian seperti anak kecil. Pria berjas itu bersandar di dinding, dan wajahnya muram. Kemudian, katanya, kurasa tidak. Kami baru saja sampai di sini, dan kami tidak tahu kondisi yang memicu hantu-hantu itu. Kurasa mereka tidak punya nyali untuk melakukan hal seperti itu. Dia berhenti sejenak, kecuali mereka memiliki gangguan mental. Pemuda itu perlahan menjadi tenang. Dia tidak bodoh. Dia tahu pria berjas itu benar. Kemudian, wajahnya memucat. Jika suara-suara itu tidak dibuat oleh pemain lain, maka dia menatap pria berjas itu tetapi tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Ada dunia yang tidak tertulis di alam mimpi buruk. Begitu misi dimulai, kecuali jika benar-benar diperlukan, tidak seorang pun akan menyebutkan istilah itu. Untuk saat ini, tidak terjadi apa-apa, jadi jangan takut. Pria berjas itu menghiburnya. Dia melepas kancing jasnya dan dua kancing teratas ke mejanya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan memberitahu temannya, secara teori, kamar 405 yang kita pilih seharusnya yang paling aman. Kita memiliki orang di kedua sisi. Kamar 404 kedengarannya sial, dan hal-hal buruk mungkin telah terjadi di sana. Karena itu, apapun yang terjadi, kita akan mendapatkan berita langsung selama kita tidak terburu-buru dalam masalah. Pria bertopi itu menambahkan, kita harus berhati-hati. Si kurus dari nomor 404 tampaknya mengincarmu. Pria berjas itu tersenyum hingga memperlihatkan gigi putihnya dan berkata dengan nada mengejek, aku akan berhati-hati dan mencari kesempatan untuk membuatnya tinggal di sini selamanya. Karena pria itu mengatakan itu, yang lain tidak menambahkan apapun lagi. Setelah mereka membahas jadwal malam, pria bertopi itu pergi tidur. Bagaimanapun, ketajaman mental adalah faktor penentu di balik kelangsungan hidup seseorang. Di dalam kamar 404, Jiang Cheng tidak langsung kembali tidur. Sebaliknya, dia duduk di kursi seolah sedang memikirkan sesuatu. Fatih merasa sudah waktunya untuk berdiskusi, jadi dia duduk di tempat tidur dan bertanya, dokter, apakah menurut Anda seseorang akan meninggal malam ini? Dalam misi terakhir, pria parubaya itu meninggal pada malam pertama. Lehernya hampir terpelintir. Fatih adalah orang pertama yang menemukannya. Dia mencoba menggunakan toilet dan hampir mengompol. Gambaran menakutkan itu kadang-kadang masih muncul dalam benaknya. Saya rasa tidak. Jiang Cheng memikirkannya dan menjawabnya. Fatih menggerutu, dokter, Anda bilang kita tidak akan berada di alam mimpi buruk malam ini, dan sekarang, lihatlah kami. Jiang Cheng berbalik menatap Fatih, Fatih, aku baru saja teringat sesuatu yang penting. Dokter, ada apa? Fatih mengangguk dengan wajar. Melihat Jiang Cheng bersikap begitu serius, dia yakin telah menemukan sesuatu yang penting. Sebaiknya kau berhati-hati saat tidur malam ini. Kau harus menarik selimut hingga ke dagumu. Jiang Cheng memberi isyarat saat berbicara. Fatih ketakutan. Ia melihat sekeliling lalu melilitkan selimut di sekujur tubuhnya lebih erat. Kemudian, ia bertanya dengan hati-hati, kenapa, dokter? Jiang Cheng berdiri sambil bertepuk tangan, dengan begitu, hantu akan punya tempat untuk mencekik lehermu saat mereka mengunjungimu malam ini. Berlemak. Mungkin dia kasihan pada Fatih yang menggigil, Jiang Cheng menawarkan diri untuk tetap terjaga agar Fatih bisa tidur lebih dulu. Kemudian, mereka bisa bertukar. Namun, Fatih menggelengkan kepalanya. Dokter, ceritamu begitu menyegarkan sehingga sekarang, setiap kali aku menutup mata, aku bisa melihat hantu datang ke leherku. Aku sama sekali tidak mengantuk. Karena Fatih bersikeras, Jiang Cheng pun mengalah. Mereka menetapkan waktu, dan dia pun tidur. Fatih duduk di tempat tidur. Dia menarik semua selimut di sekelilingnya, tetapi itu tidak bisa menghentikan hawa dingin di hatinya. Sejujurnya, dia punya firasat buruk saat melangkah masuk ke tempat ini. Namun, bahkan setelah dia melihat sekeliling, dia tidak bisa menjelaskan dari mana datangnya firasat itu. Entah mengapa, Fatih punya firasat bahwa seseorang akan malam itu. Tidak ada alasan di baliknya. Itu hanya intuisinya. Fatih berbalik, tetapi dia tidak dapat menemukan posisi yang terasa aman baginya. Akhirnya, dia menyandarkan bantal dan bersandar ke dinding. Setidaknya dia akan melihat hantu yang datang mengincar lehernya. Tak lama kemudian, Jiang Cheng mulai mendengkur. Si gendut pasti terkesan karena dia bisa tidur di saat seperti ini. Dibandingkan dengan kamar 404 dan 405, kamar 406 lebih kacau. Meskipun ada 3 orang di kamar itu, mereka tidak saling percaya.
Hanya ada 2 tempat tidur di kamar itu, jadi salah satu harus tidur di lantai atau di kursi. Ada 2 pria dan 1 wanita, tetapi wanitalah yang lebih banyak tidur. Gadis itu memiliki kuncir kuda yang tajam, dan tatapannya tajam. Jika Jiang Cheng ada di sana, dia akan dapat mengetahui dari postur tubuh wanita itu yang kaku dan kapalan di antara jari telunjuk dan ibu jarinya bahwa dia adalah seorang ahli yang terlatih. Dia mungkin pernah menggunakan pistol sebelumnya. Namun, kedua pria di ruangan itu tidak dapat mengatakan hal itu. Mereka hanya tahu bahwa mereka tidak dapat menyinggung perasaannya. Ini bukan pertama kalinya dia berada di alam mimpi buruk, atau dia tidak bisa bersikap begitu tenang. Wanita itu tidur di samping jendela. Ia bersandar di dinding dan melihat keluar jendela. Mungkin saja wajah hijau akan tiba-tiba muncul di sana. Pria parubaya berkaus tank top dan pria lainnya memasuki alam mimpi buruk untuk pertama kalinya. Mereka duduk di tepi ranjang yang sama dan tampak sangat cemas.